Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abna'i talabah wa banati talibat, a'azzakumullah. Alhamdulillah fi hadhil fursah at-tayyibah nastamir darsana wa nahmadullah ala ni'amihi al-katsirah. Salatan wa salaman daimani ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abna'i talabah wa banati talibat, a'azzakumullah. Setelah kita membahas tentang hal-hal yang menyebabkan kekufuran, termasuk perbuatan yang menyebabkan kekufuran, maka dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kelompok, firqah. Kelompok apa saja atau kelompok mana yang menyimpang atau ada juga yang keluar dari ajaran Islam, ataupun kelompok yang berada di lahir dari orang-orang kafir. Nabda bil hadis, kita mulai dengan hadis Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqatin nasara ala isnataini wa sab'ina firqatan walladhi nafsi biyadi la taftariqanna ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan wahidatun fil jannah wa ithnatani wa sab'una fin nar. Qila ya Rasulullah wa man hiya? Qala al jamaah. Wa fi riwayatin wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina millah kulluhum fin nar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ma'na al jamaah al muwafiquna li jama'ati sahabah al akhiduna bi aqaidihim al mutamassikuna bi ra'yihim. Qala Syekh Al-Albani sahih. Abna'i talabah wa banati talibat, azakumullah. Dari hadis ini menunjukkan kita perlu hati-hati, perlu waspada bahwa Rasulullah menyatakan al-Yahud atau kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Kaum Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Rasulullah bersumpah bahwa sungguh umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Satunya di surga, 72-nya di neraka. Dikatakan, wahai Rasulullah, apa itu yang selamat tadi? Qala al-jamaah. Rasulullah menyatakan itu adalah al-jamaah. Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan atau 73 ajaran. Semuanya di neraka kecuali satu ajaran. Mereka bertanya, ajaran apa atau apa dia ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban bersabda, ma'ana alaihi washabi. Apa yang saya ada di atasnya dan sahabatku. Ya, maksudnya berarti yang mana saya ada atau yang mengikuti sunnahku dan mengikuti sahabatku. Jamaah maksudnya di sini adalah yang sesuai dengan jamaah sahabat yang mengambil akidah mereka dan berpegang teguh dengan pendapat mereka. Ya. Abna'i talabah banati talibat, alamakumullah. Itulah hadis Rasulullah menunjukkan bahwa terbukti di zaman sekarang ini kita jauh dari Rasulullah dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Kalau kita lanjutkan pembahasannya, kita bagi ada secara global aqsamu tawaif, ya.
Tawaif jamak min taifah. Taifah bermakna firqah. Firqah bermakna jamaah. Taifah, kelompok itu dibagi menjadi 3 macam secara global. Yang pertama kafirun musyrikun. Mereka kafir dan musyrik. Taifah tsaniyah, kelompok yang kedua, al-muslimun atau muslimuna munharifuna kharijuna min Islam. Muslim menyimpang yang keluar dari Islam, yaitu kelompok murtadun yang murtad dari Islam. Taifah tsalisah, kelompok yang ketiga, muslimun mukhtalifuna fil hayat muwahhiduna fil Islam. Muslim, mereka muslim tapi berbeda dalam organisasi, berbeda dalam bentuk, tapi bersatu dalam Islam. Beda madhab, beda amalan, tapi tetap dalam Islam. Itu. Selanjutnya kita lanjutkan contoh ya. Taifah al-kafirah, kelompok kafir. Yang dimaksud adalah yang kelompok yang memang dari ideologi orang kafir. Yaitu ideologi yang kelompok-kelompok yang tadi bisa kita lihat atau kita simpulkan dari hadis Rasulullah, ya, apakah Yahudi atau Nasrani yang terpecah dari beberapa golongan. Yang pertama ada istilahnya syuyu'iyah. Syuyu'iyah ini adalah komunisme. Maksudnya apa? Madhabun fikri yaqumu 'alal ittihad wa 'adamul iman biwujudillah. Dia adalah madhab fikri atau madhab pemikiran yang didasari atas pengingkaran ya, atau ateisme, ilhad, dan tidak beriman dengan adanya ilah. Ya. Komunisme ini pemikiran yang didasari atas ketidakpercayaan kepada adanya Tuhan. Kemudian fikrahnya adalah al-madah ya asasu kulli syai' wa yufassiru tarikh bisura'it tabaqat wa bil 'amil iqtisadi. Fikrah mereka adalah materi ya. Materi itu yang terlihat itu adalah dasar atas segala sesuatu. Yaitu mereka percaya yang suatu yang kasat mata. Mengganggu ya. Dan mereka menafsirkan sejarah itu adalah sebuah pertentangan antar kelompok, antar tingkatan dan faktor ekonomi. Ya. Kemudian yang ini adalah yang kita lihat ada di Rusia atau Cina. Ya. Kemudian yang kedua Suhyuniyah. Suhyuniyah adalah Zionisme. Adalah harokah siyasiyah unsuriyah mutatorrifah tahdifu ila iqamati daulatil Yahud fi Filistin. Adalah sebuah gerakan politik yang rasis, yang ekstremis, yang bertujuan untuk mendirikan daulah Yahudi di Palestina. Dan tujuan mereka iqamatu daulatil Yahud Filistin, mendirikan negara Yahudi di Palestina. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah al-ilmaniyah. Ilmaniyah adalah sekulerisme. Madhabun fikri yara iqamata al-hayati ala ilmi wad'i ba'idan ad-din. Yaitu sebuah madhab pemikiran yang mempermandang bahwa mereka menghidupkan atau menganggap kehidupan itu didasari atau berdiri di atas ilmu buatan, ilmu dunia, atau ilmu terapan yang jauh dari agama. Mereka hanya percaya terhadap ilmu-ilmu yang didasari oleh eksperimen dan seterusnya. Dan fikrah mereka adalah faslul hayah wa daulah anidin, memisahkan kehidupan dan negara dari agama. Abnai tolaba, abnai tolibat, zakumullah, ini diantaranya. Sebetulnya ideologi dari orang kafir itu banyak juga. Ya. Ada taghrib, westernisasi, ada nasronia atau tangsir, misionaris, kristenisasi, ya. Ada al-ishtirakiyah, sosialisme, ada al-istisyraqiyah, orientalisme, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah at-taifah al-muslimah kharijah minal Islam.
yaitu kelompok muslim, ya, aliran dari yang lahir dari kaum muslimin dan keluar dari Islam. Ada namanya Al-Qaramitoh, Harokah Batiniyah min Asil Majusiyah Tadarat bil Islam. Ini adalah bagian dari kelompok Syiah yang menyimpang. Sebuah gerakan kebatinan dari asli Majusi yang menampakkan diri dengan Islam. Maksudnya dia menampakkan keislamannya, tapi sebetulnya dia batinnya adalah kufur atau bisa jadi istilahnya munafik. Yaqumu alal ibahiyah wa adamil akhlak wa hadmil akhlak wal qada ala daulah islamiyah. Dia berdiri atas hedonisme sebab boleh dan merusak akhlak dan menyelesaikan atau menghabisi negeri Islam. Ya, ini adalah Qaramitoh. Ada tokohnya namanya Hamdan bin Kirmit. Kemudian Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah firqah nusibat ila Mirza Ghulam Ahmad. Sebuah kelompok yang dinisbatkan, disandarkan pada namanya Mirza Ghulam Ahmad yang dari India. Fikrah mereka adalah al-i'tiqad biwujudi Nabi ba'da Nabi Muhammad SAW. Fikrah mereka meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang dianggap Nabi adalah tadi Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian yang ketiga Sabaiyah. Sabaiyah ini firqah nusibat ila Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Mutadhahir bil Islam. Kelompok yang dinisbatkan menyandarkan pada Abdullah bin Saba, yang seorang Yahudi yang menampakkan diri dengan Islam. Menampakkan keislaman, tapi sebenarnya dalam hatinya adalah Yahudi. Dan fikrahnya adalah al-iddia' bi anna aliyan nabi wa ilah wa rafdi Abi Bakar wa Umar. Di antara fikrahnya adalah menganggap Ali itu sebagai nabi, bahkan ada yang menganggap sebagai Tuhan, dan menolak Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah. Abnai talabah wa banai talabat zakumullah itu diantara aliran yang lahir dari kaum muslimin, ya. Kemudian mereka menyimpang dari Islam. Sebenarnya ada aliran-aliran yang lahir atau kelompok tapi tidak sampai keluar dari Islam. Contohnya dari kelompok Syiah itu ada Zaidiyah. Kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari kelompok-kelompok tadi, ya, kita sisi lain, ya, dalam bersyukur pada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk Taifah, ya, yang selamat dan yang terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sisi lain kita juga tidak mudah, ya, tidak boleh mudah mengkafirkan orang lain. Makanya tema kita selanjutnya al-ihtiyat fi takfir syakhsin muayyan. Hati-hati, ya, dalam mengkafirkan seseorang. Dan kenapa? Wajib al-ihtiyat ila asbabit tariyah. Wajib hati-hati karena sebab berikut ini. Yang pertama, qad yakunu mujtahidan mukhti'an maghfuron. Bisa jadi seorang yang kelihatannya kafir itu berijtihad, tapi ijtihadnya salah. Karena ijtihadnya salah, maka diampuni Allah SWT. Ada sebuah riwayat sebelum Rasulullah pernah bercerita bahwa ada seorang berpesan, kalau saya mati, ya, bakarlah aku, buanglah aku, ya, buanglah ketika jadi abu, buanglah ke laut, ya, seperti itu. Kalau secara zahir itu dianggap dia tidak percaya hari akhir. Ternyata dia meyakini kenapa berpesan seperti itu, karena takut kepada Allah untuk nanti menghadap Allah di akhirat nanti. Tapi itu adalah cerita umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah yumkinu lam yablughu ma wara'a dzalika minal adillah. Bisa jadi tidak sampai kepadanya di belakang itu dari dalil, ya.
ketika seorang dia tidak sholat ke Ta'ala, ya secara dohir terancam dia kufur ya, atau kafir. Tapi kita juga lihat sholatnya disengaja atau tidak percaya wajibnya sholat. Nah, bisa jadi dia tidak tahu hukumnya sholat, maka dia harus dijelaskan, diberitahu, oh sholat itu dalilnya ada menunjukkan dia rukun Islam dan itu wajib. Ya. Kemudian yang ketiga adalah qad yakunu lahu imanun azim wa hasanat aujabat lahu rahmatullah. Bisa jadi dia punya keimanan yang besar dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dari kebaikan itu dia layak untuk mendapat rahmat Allah SWT. Karena iman itu suatu yang ada dalam hati, maka kita juga harus hati-hati. Oleh karena itu, sisi lain kita bersyukur pada Allah SWT, tapi sisi lain kita harus tawadu. Hidayah itu dari Allah SWT, maka kita tidak serta-merta mudah menghukumi seorang itu kafir. Dan takfir, mudah mengkafirkan itu fitnahnya sangat besar, sehingga terjadilah kadang-kadang perpecahan umat tuh gara-gara saling mengkafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Abnai thalaba banai thalibat, itu yang menjadi pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk ya, Thaifah Najiyah ya, kelompok yang selamat, yang terus berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah ya, terus memiliki tanggung jawab untuk berdakwah ya. Dan kita juga perlu hati-hati ya dalam melaksanakan atau ya memahami akidah ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.